ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita Syekh Zin bin Muhammad Al-Khatib yang datang dari Hadramaut, Yaman. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Khadimul Majelis dan juga Pondok Pesantren Anwaha Al-Ustadz Muhammad Ali Bustami Al-Qaribani SPDI MPD yang datang dari Desa Marindi, Kecamatan Harwai. Yang sama-sama kami hormati juga Kiai Haji Ali Mansur. Yang sama-sama kami hormati juga para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, para sarwanan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekali di langgar yang kita cintai ini, salawat serta salam tak lupa kita haturkan atas junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat Rasulullah dan para pengikut-pengikut Rasulullah ila yaumil akhir. Acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga haul abah guru sakumpul bertempat di langgar Miftahul Khair, Desa Sungai Buluk, RT 4, tanggal 13 Februari 2023 dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan dari panitia pelaksana, acara yang keempat ceramah agama, acara yang kelima doa strip penutup. Marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Untuk memimpin pembacaan surah Al-Fatihah ini, maka kami mintakan kepada yang mulia Syekh Zin bin Muhammad Al-Khatib, kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih atas pembacaan surah Al-Fatihah tadi. Semoga acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana akan dibacakan oleh saudara kita Ahmad Yadi Solihin. Kepada Yadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى
سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Semoga saudara kita yang membacanya dan kita yang mendengarkannya senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk ini kami mintakan kepada Guru Arbani, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Zuhrina wa Barakatina ya Maulana Muhammad. Ulut lain ceramahnya, ulun membawa kata sambutan aja yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Syekh Zain bin Muhammad Al-Khatib yang datang daripada Hadramaut, Yaman, dan beliau adalah salah satu daripada guru besar di Ribat Tarim, Hadramaut, Yaman. Kemudian yang mulia dan yang sama-sama kita muliakan Mudir Ma'had Anwaha, yaitu Al-Ustadz Muhammad Ali Bustami Al-Qoribani yang datang dari desa Marindi, Kecamatan Harwai. Yang sama-sama kami muliakan Kiai Haji Ali Mansur selaku penterjemah, dan beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Internasional Ribatul Hadrami di Nganjuk, Jawa Timur. Yang sama-sama kami hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kami ingin berterima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah sudi kiranya berhadir di tempat kami ini untuk menghadiri acara ini
rela meluangkan waktu, melangkahkan kaki, melambaikan tangan dengan niat dan tujuannya itu menuntut ridho Allah Subhanahu wa taala serta syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan bagi kita sabarataan yang hadir di sini dengan niat dan tujuan untuk mentakzimkan, memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul abah guru sekumpul kita yang hadir di sini, mudah-mudahan bertambah ilmu kita sabarataan dan membekas di hati sanubari kita ilmu tersebut yang disampaikan oleh Tuan Guru kita abadan abada, bagaikan melukis di atas batu, kasajari alal hajar, bagaikan melukis di atas batu. Kemudian kami juga berterima kasih selaku panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar Karya Langgar Miftahul Khair ini, karena perjuangan kita sabarataan, kerja sama kita sabarataan saling bergotong royong sehingga kita dapat melaksanakan acara ini dengan baik dan lancar. Dan juga kita sedikit lagi lah yang terakhir, kita rajin tulak meminta berkat jauh berhari-hari dan dengan keuangan yang biaya yang sangat begitu besar, mengharap sebuting aja tujuan kita, mengharapkan rahmat, mengharapkan supaya urusan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala, kita dikasih sayangi oleh Allah Ta'ala, segala doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, segala kesempitan hidup kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh kita menanti pada malam hari ini rahmat dan kasih sayang anugerah Allah langsung antarkan kepada kita sabarataan. Kita di sini Yaman Tarim adalah tanah yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keberkatannya. Pada malam hari ini didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, maka kita pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga kami atas nama panitia mengucapkan memohon ampun dan maaf jika sekiranya acara ini terdapat kesalahan dan kekeliruan, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sekali lagi kami atas nama panitia memohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada terjadi kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari panitia pelaksana yang telah disampaikan oleh guru kita, Guru Arben. Marilah kita memasuki acara inti kita, yaitu ceramah agama. Ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Ustadz Muhammad Ali Bustomi Al-Qaribani SPDE MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Yang senantiasa kita muliakan para alim, para muallim, para tuan guru yang ikut berhadir bersama kita, wabil khusus tamu kita yang datang dari jauh, dari kota sejuta wali, yang tadi disinggung oleh guru kita, Guru Arbani. Masya Allah, sambutan beliau menggelegar sampai bingung. Luar biasa itu. Ulun kada bisa kayak Sidin, ulun kada bisa. Itu berkah. Berkah untuk kita semuanya insyaallah. Jadi yang tadi disebutkan, orang kalau mau ke Hadramut perlu biaya, perlu tenaga, perlu waktu, perlu uang dan lain sebagainya. Datang ke sana yang kita harapkan adalah keberkahan daripada ya tarim wahlaha, yang mana Abah Guru Sukumpul yang lihat di salah satu rekaman Sidin, salah satu keberkahan tarim itu dan penduduk tarim, kita nyebut aja, pian sebut ya tarim wahlaha, ya tarim wahlaha, ya tarim wahlaha. Apa hajat pian? Allah kabulkan semuanya. Apa keinginan kita Allah wujudkan semuanya. Maka orang itu sampai-sampai para ulama mengatakan, kalau kita ini mau bepergian, jangan terlalu maksakan, kecuali dalam 3 bepergian. 1 pergi ke kota Mekah, 2 kota Madinah, kemudian yang 1 kota Tarim. Ada yang mengatakan 4, 1 kota Mekah, 2 kota Madinah, 3 kota Palestina Masjidil Aqsa, dan yang ketiga kota Tarimul Ghanna. Ini berkahnya kota Tarim, saking berkahnya. Alhamdulillah, Allah tahu kita belum punya duit, Allah tahu kita belum punya duit, tapi keinginan kuat. Allah datangkan orang Tarim ke sini. Ini berkah. Ini berkahnya Guru Arbani. Berkahnya Guru Arbani, doa Sidin mungkin ya. Sidin hendak ke Tarim, kata keturutan. Akhirnya Allah kirimkan orang Tarim ke sini. Amin. Semoga ya Tarim wahlaha, ya Tarim wahlaha, ya Tarim wahlaha, ikdi hawaijana ya Allah. Bi barakati Tarim wahlaha. Amin. Ya Rabbal Alamin. Beliau adalah Syekh Zain bin Muhammad Al-Khatib, salah satu guru besar di pondok tertua di kota Tarim, yaitu di Rubat Tarim, di pondok yang luar biasa mengeluarkan, melahirkan banyak ulama, banyak aulia, yang mana dulu-dulu diasuh oleh Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asyatiri, kemudian dilanjutkan oleh adik beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri, dan beliau ini adalah salah satu guru besar di Rubat Tarim. Alhamdulillah Allah hadirkan ke Banua kita. Semoga hadirnya beliau di Banua kita ini mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk ziarah ke kota Tarim. Amin. Semoga Allah mudahkan kita untuk ziarah ke kota Tarim. Amin. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita bi barakati Tarim wahlaha. Amin. Dan semoga majlis kita malam ini adalah majlis yang dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai majlis yang dengan sebab majlis ini Allah pastikan kita semuanya tidak wafat kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di sini ada mutarjim beliau, penerjemah beliau, yaitu akhina fillah ad-da'i ilallah al-ustaz Kiai Al-Hajj Ali Mansur. Beliau adalah pengasuh salah satu pondok pesantren di daerah Nganjuk, Jawa Timur, dan beliau adalah lulusan Rubat Tarim. Alhamdulillah. Dan juga guru-guru yang lain yang tidak bisa kami sebutkan, tapi tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada pian-pian semuanya dan hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di sini ulun kada panjang lebar karena tadi kita ingin sama-sama mendengarkan tausiah dan mau'izatul hasanah. Nasihat yang kita tunggu-tunggu adalah dari Syekh Zain bin Muhammad Al-Khatib, karena hadirnya beliau itu membersamai beliau adalah keberkahan-keberkahan guru-guru beliau. Jadi setiap kita ini duduk bersama guru, yang mana guru itu punya guru, guru itu punya guru, guru itu punya guru sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ini duduk bersama bukan hanya orang yang kita lihat, tapi di situ banyak para salafun saleh, para guru-guru beliau ikut hadir di majelis itu. Maka yakini itu, apalagi sudah kita duduk seorang alim, seorang ulama yang diisi guru sambung sampai ke Rasulullah, apalagi di situ di dalam tubuhnya ada darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambung ke Rasulullah bukan hanya ilmunya, tapi nasabnya. Beruntung pian-pian yang biasa hadir ke majelis para habaib, di majelisnya para sayyid zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena dengan kita belajar sama seorang sayyid, seorang habib, berarti kita menyambungkan sanad keilmuan kita kepada Rasulullah lewat beliau, dan kita berguru kepada orang yang darahnya itu adalah di situ ada darah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga banua kita diberkahi oleh Allah dengan berkat para habaib yang ada di banua kita, yang mana adanya beliau-beliau semuanya itu adalah sumber keberkahan dan kebaikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mengambil hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kita ambil ini hikmah. Apa itu? Diperintahkannya sholat 5 waktu. Mungkin sebagian kita ini masih merasa bahwasanya sholat 5 waktu itu beban, sholat 5 waktu itu berat, sholat 5 waktu itu susah, istiqomah sholat 5 waktu itu beratnya luar biasa. Apalagi mendirikan sholat dengan jamaah, sholat berjamaah. Kalau kada percaya, kita tanya ini musola Miftahul Khair. Kita tanya ya, wahai musola, kira-kira sholat subuh di sini berapa shaf? Loh, lu nanya musola, pian yang jawab. Ini saksi ini. Bayangkan, Allah perintahkan sholat 5 waktu ini tanpa perantara, langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dan Allah memerintahkan sholat ini sebenarnya ini untuk kita. Allah kada perlu sholat kita, tapi kita yang perlu sholat. Kenapa? Yang paling kita perlukan adalah sholat itu sebagai penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang kada sambung sama Allah, kayak apa kehidupannya? Kalau ada keluarga, keluarga itu kada sambung dengan Allah, kayak apa nasibnya? Kalau ada orang ini punya anak, anaknya nggak sambung dengan Allah, kayak apa anaknya? Maka banyak kita lihat, mohon maaf, banyak kita lihat orang itu sugih. Menurut pikiran kita, akal kita, orang sugih itu bahagia kada? Menurut kita yang miskin-miskin ini. Kalau orang miskin hendak sugih, kenapa? Karena menurut orang miskin, sugih itu bahagia, betul? Orang miskin pengen sugih, karena sugih itu kata orang bahagia. Tapi kita lihat banyak orang sugih kata bahagia. Betul? Suah sugih ya kepian. Kada pernah sugih, makanya ngomong iya aja dah. Ulun banyak bisi kawan mantan orang sugih, atau orang yang saat ini masih sugih, kada tanggung-tanggung, diisi mobil Mercy, harganya satu mobil sampai 7 atau 8, paling murah nanti mobilnya tuh 3 atau 4 miliar. Kada pernah melihat duit 4 miliar tuh kayak apa ya. Tapi subhanallah, ngomong sama ulun apa? Ustadz, minta amalan dong. Orang Jakarta minta amalan apa? Supaya hati tenang. Loh, kita yang miskin pingin sugih biar hati tenang. Anda kemana bisa nyaman ya kan? Hendak haji bisa, umroh bisa, ke Tarim bisa, mau ke Singapura bisa juga, mau perjalanan kemana bisa, nukar apa bisa, maulah rumah yang harat bisa.
Tapi ternyata ini orang sugih minta amalan biar hatinya tenang. Masih mau biar jadi orang sugih? Mau. Jangan ngomong kada. Tapi ini ulun sampaikan, ini realita, kenyataan. Artinya yang membuat kita tenang itu bukan sugihnya. Kalau kita melihat Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu sugih, dan hatinya itu ada pernah ada kekhawatiran. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan itu orang-orang sugih, tapi hatinya tenang, hidupnya nyaman. Kenapa? Orang sugih yang sambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sugih disebutkan dalam Al-Quran, gara-gara kada sambung dengan Allah, bahkan membuat Allah itu murka. Sampai sekarang orang itu kenal sama orang ini. Siapa? Qarun. Tahu Qarun? Kalau orang Indonesia taunya bukan Qarun, Karun. Nemu harta Karun. Yang benar harta Qarun. Harta Karun. Harta Qarun yang benar. Ini orang sugih. Saking sugihnya, kunci apa? Berangkas tempat duitnya itu, tempat hartanya, kuncinya bukan hartanya. Itu dibawa oleh 5 onta. Padahal 1 onta itu mampu membawa barang sekian ton. Itu baru kuncinya. Apalagi emasnya, apalagi barang-barangnya. Ini baru kuncinya aja segitu banyak, saking banyaknya duit. Maka kada usah heran dengan orang-orang sugih. Kalau mereka itu kada sambung dengan Allah, maka akhirnya pasti menyengsara. Dan semoga Allah jadikan kita semuanya orang sugih yang penuh dengan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Orang belum jadi pejabat, pengen jadi pejabat, betul? Sampai-sampai kursi 1 direbutkan orang banyak. Betul atau betul? Ini mohon maaf kalau ada calon DPR ini. Guru Arbani calon DPR kah? Sidin independen katanya. Kada mau 4 partai. Coba, orang hendak jabatan itu. Karena menurut orang ini, kalau jadi pejabat itu nyaman. Bahkan orang sugih, sudah duitnya banyak. Yang dicari bukan duitnya, tapi apa? Popularitas. Jadi apa? Jabatan. Menurut dia, jadi pejabat itu nyaman. Padahal kursinya panas. Suah yang duduk di kursi itu. Sama ulun kada suah juga. Tapi itu kursi panas. Kenapa? Gara-gara kursi itu orang bisa masuk neraka. Awas, hati-hati yang mau duduk di kursi itu. Coba dipikir-pikir, 1.000.000 kali pikir. Jangan dipikir enaknya. Itu bebannya, tanggung jawabnya. Maka dikatakan kursi itu kursi panas. Semoga anak-anak kita kada ada yang duduk di situ. Ada semuanya yang amin. Karena masih banyak orang tua yang pengen anaknya jadi DPR. Masya Allah. Bukan berarti yang duduk di DPR itu salah. Kada, mereka pengen perjuangkan kita. Doakan saja. Orang yang sudah duduk didoakan semoga jadi DPR yang Masya Allah. Jadi DPR yang perjuangkan rakyat. Jadi pemimpin yang peduli dengan rakyat. Sehingga kita rakyat ini terima nyamannya aja lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kalau kita berpikir orang pengen jabatan, ngira jabatan itu nyaman, padahal kada. Kecuali siapa itu pejabat yang nyaman? Pejabat yang nyaman, pejabat yang Masya Allah, pejabat yang selamat, seorang pemimpin, seorang penguasa yang mendapatkan keistimewaan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, yaumun min imamin adil khairun min ibadati 60 sana. Satu hari yang dialami, yang dilalui oleh pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah sunnah 60 tahun. Maka jadi pembekal yang adil, Masya Allah. Ada pembekal? Alhamdulillah. Pak RT ada, Alhamdulillah. Ini pembekal, salah satu ciri pembekal adil itu mau tolak pengajian. Pokok kalau ada pembekal mau hadir acara kayak ini 2 periode. Doakan ya kan. Kalau kada mau hadir, jangan harap 2 periode. Artinya salah satu kesolihan orang itu kan hadir majelis-majelis ilmu. Jadi kita, Masya Allah, kalau orang itu pemimpin yang Masya Allah, 1 hari itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ini sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pemimpin ini sambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pedagang yang berkah, pedagang yang sambung sama Allah.
keluarga yang berkah, keluarga yang sambung dengan Allah. Suami yang barokah, suami yang sambung sama Allah. Istri yang berkah, istri yang sambung sama Allah. Bukan sambung sama TikTok. Ini sambung sama Facebook, sambung sama TikTok, sambung sama Instagram. Ulah status, ada masalah sama laki, ulah status. Ada masalah ini, ulah status. Ya Allah, ini sambungnya sama medsos, bukan sambung sama Allah Subhanahu wa taala. Ada bibinian kayak itu di sini? Ada bibinian kayak itu di sini? Tidak ada, tapi di belakang ada. Di sini tidak ada laki semua. Masya Allah. Ingat ya, sambung sama Allah. Kalau pengen nyaman, sambung sama. Pernah dengar enggak ada firman Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan salah satu bentuk zikir kita, ingat kita sama Allah, salat. Makanya salat ini adalah dikatakan salat karena diambil dari kata-kata silatun, menyambung, penghubung. Jadi salat itu menghubungkan kita sama Allah. Kalau ada orang sholat berarti orang itu menghubungkan dirinya dengan Allah. Dan kalau ada orang ninggal sholat berarti orang ini memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa nyaman? Bagaimana bisa tenang? Maka dari itu ulun mengajak pian-pian semuanya, ayo, mumpung masih ada kesempatan, jangan sampai kita ini membiarkan diri kita selama hidup di dunia meremehkan sholat sampai datang saatnya kita disolatkan, alias mati. Mumpung, awas, hati-hati, kematian itu datangnya masya Allah fujaah, tiba-tiba. Fal mautu atin an qarib kullun lahu minhu nasib. Setiap yang namanya kematian itu datang sebentar lagi. Setiap orang itu pasti ada bagiannya. Ulun kada tahu bagian kapian kapan kira-kira. Ulun kaina aja ulun. Pian yang dahulu. Tapi walaupun ulun ngomong kayak ini, kalau Allah berkehendak malam ini ulun mati bisa. Malam ini pian mati bisa. Maka ayo, mau sampai kapan kita seperti ini? Sholat kita remehkan, sholat jamaah kita remehkan, menganggap yang penting sholat, yang penting sholat. Jangan pian ngomong yang penting sholat. Kalau ada orang ngomong yang penting sholat, itu sama kayak orang pusing, sakit kepala, datang ke apotik, ngomong sama tukang apotik, ditanya sakit apa pian? Pusing. Pian mau obat apa? Yang penting obat. Yang penting obat. Pas dikasih promak, nyambung gak ada? Orang sakit kepala tapi dikasih promak, akhirnya apa? Diminum. Gak nyambung ini. Masa orang pusing dikasih promak, atau orang sakit perut tapi kasih bodrek, nyambung gak ada? Jangan pian ngomong, sekali lagi jangan pian ngomong yang penting sholat. Awas, yang penting sholat. Kalau ulun tawarkan ke pian, ada haji yang sugih datang ke sini, ada kampanye, ada datang ke sini ngasih dua pilihan. Ini ada dua kotak, masing-masing dapat bisa milih. Masing-masing bisa milih. Ini kotak satu isinya 1 juta, kotak dua isinya 27 juta. Kira-kira jamaah langgar Miftahul Khair pilih kotak satu atau kotak dua? Normal. Suka duit ya kan? Kalau disuruh milih pahala 1 atau 27 derajat, pilih mana? 27. Pilih 1, 27. Mana jawabannya nih? Pilih 1 atau 27? Subuh berapa orang sini? 4 soft. Terus yang sisanya mana ini sisanya? Ini nih, perlu diobati nih. Maka dari itu sadarkan diri pian. Yang perlu kita, kalau kita memperbaiki sholat kita, Allah akan memperbaiki hidup kita. Yakini, kalau kita memperbaiki sholat, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Yang punya masalah, Allah akan bantu. Yang punya hutang, Allah akan bantu. Yang punya sakit, Allah akan bantu. Dan semoga Allah bantu kita untuk memperbaiki sholat, amin. Semoga Allah bantu kita untuk memperbaiki ibadah, amin. Sehingga dengan cara itu Allah akan perbaiki kehidupan kita, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan kita untuk menghidupkan sholat berjamaah di langgar maupun di masjid-masjid kita, amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, ini kan haul abah guru sekumpul. Ulun pengen ngasih amalan sama pian-pian semuanya, diingat-ingat dan diamalkan. Semuanya dari kita,
itu pasti pengen sambung dengan wali. Karena ketika kita sambung dengan wali, waliyun min auliyaillah, maka dikatakan oleh Habib Ali, at-ta'alluq bi ahli sir yabdu lakasir. Sambungkan dirimu dengan orang yang punya sir dari Allah, maka akan sambung, akan keluar sir Allah pada diri pian. Kenapa selama ini kita ini banyak sedih, mudah baperan, kebawa perasaan, bahkan galau dan lain sebagainya, kekhawatiran yang berlebih? Mungkin salah satu sebabnya kita ini kadang sambung dengan para wali-wali Allah, sambung dengan Allah dengan memperbaiki sholat, agar kita tambah sambung sama Allah, yang dekati, sambungkan diri kita kepada orang-orang yang sudah sambung sama Allah, yaitu para wali-wali Allah. Ini ada amalan. Ketika kita amalkan, maka Allah akan kuatkan ikatan batin kita dengan para wali-wali Allah. Apa amalannya? Catat baik-baik, diingat-ingat. Ini baik wali itu masih hidup atau yang sudah meninggal. Tapi jangan disalah gunakan ya, jangan disalah gunakan. Ulun akan sampaikan. Yang pertama, pian sholat hajat 2 rakaat. Sholat hajat berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat, setelah salam, sebelum pian doa, pian baca Al-Fatihah 40 kali. Al-Fatihah 40 kali. Hadirkan wali yang pian khususkan Fatihah ini dasan sidin, hadirkan dalam hati. Misal kita pengen sambung sama abah guru, orang tuh banyak ngaku-ngaku dekat sama abah guru, tapi ingat ada maqalah Arab, kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Berapa banyak orang yang dekat tapi jauh, orang yang jauh tapi dekat. Nah ini awas hati-hati. Awas hati-hati, jangan kita merasa dekat sama abah guru padahal kada. Nah ini salah satu biar kita terhubung, sambung sama maha guru kita, guru-guru kita, siapapun. Fatihah 40 kali, khususkan untuk wali yang kita niatkan tadi, dan hadirkan sidin di hati kita. Kalau kayak abah guru sekumpul nyaman ada fotonya, sambil melihat foto baca Fatihah. Jadi kita biar ingat, seolah-olah kita ada di hadapan sidin, baca Fatihah 40 kali. Kemudian selesai Fatihah, pian doa apa? Doa pian hajat pian apa? Maka dengan amalan seperti ini, yang pertama tadi sholat hajat 2 rakaat. Selesai salam sebelum doa baca Fatihah 40 kali dengan menghadirkan wali yang kita niatkan Fatihah itu untuk sidin. Dan yang ketiga, setelah selesai 40 kali Fatihah dengan menghadirkan wali tadi, kita baca doa, terserah doa apa hajat-hajat pian, dengan berkat wali dan Fatihah yang tadi pian baca. Insya Allah 2 hal akan pian dapat. Yang pertama, pian akan sambung ikatan batin pian dengan wali yang pian bacakan Fatihah. Dan yang kedua, Allah kabulkan hajat-hajat pian. Sebagaimana ulun dapatkan ini ijazah dari guru ulun, salah satunya dari guru yang mana sidin ini adalah salah satu murid Abu Ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasan yang ada di Makkah. Ulun ijazahkan ini kepada pian-pian semuanya. Ucapkan qabil tu ijazah. Silahkan diamalkan, tapi jangan salah digunakan. Akhirnya nanti ada seorang pemuda belum nikah, cewek nih, bacakan Fatihah 40 kali. Jangan. Dan ini pian usahakan amalan ini bukan hanya sekali, kalau bisa 40 hari. Berapa hari? 40 hari. Bismillah, amalkan agar kita ini sambung. Orang tuh kalau sambung dengan orang-orang soleh, insya Allah ketularan soleh. Pian ketularan soleh, sehingga kita nyaman beribadah, nyaman baca Quran, nyaman berzikir, nyaman hadir majelis, dan insya Allah hidup kita semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf sebesarnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustadz Muhammad Ali Bustami Al-Qaribani SPD MPD yang telah menyampaikan tausiahnya tadi. Semoga kita yang mendengarnya bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh yang mulia Syekh Zain bin
bin Muhammad Al-Khatib beserta penterjemah beliau yang mulia Kiai Haji Ali Mansur dari Nganjuk, Jawa Timur. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad alladhi urija bihi min al-sahra ila hadratillah ila ma ba'da sidratil muntaha. وعلى آله وصحبه أهل التقوى والاستقامة والفلاح والهدى وعلى تابعيهم وتابع التابعين إلى يوم الوفاة. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau Syekh Zain bin Muhammad bin Abdullah bin Umar Al-Khatib dari Tarim Hadramaut Yaman pertama mengajak kita semuanya untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberangkatkan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang berada di kota Palestina dalam rangka Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap teraturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang mana beliau dimi'rajkan dari kota Palestina menuju Sidratul Muntaha menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, keluarga serta para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti jalan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam ketakwaan, dalam keimanan, dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. ما بعد نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا ووفقكم إلى إدراك هذا الشهر المبارك إلى هذا المجلس المبارك، كونه كله فرحا واحتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالواقعة بالمعجزة الكبرى التي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الشهر وهي الإسراء والمعراج. Alhamdulillah, kita semua masih diberi umur panjang, diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini untuk memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga nikmat yang telah diberikan kepada kita terus diberikan kepada kita sehingga ibadah kita menjadi sempurna. Perlu diingat, bulan ini adalah bulan Rajab. Di dalam bulan tersebut ada malam yang sangat istimewa, menjadi mukjizat Nabi Agung Muhammad yang tak terhingga istimewanya, yaitu malam Isra wal Mi'raj, tepatnya tanggal 27 Rajab. وقد كانت وقعت هذه المعجزة الكبرى في مثل هذا الشهر في 27 منه على أصح الأقوال. Isra Mi'raj ini memang
masih mengalami perbedaan pendapat dalam tanggal terjadinya Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad. Namun pendapat yang paling kuat adalah 27 Rajab. وقد أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. وأما المعراج فالمعتمد أنه صلى الله عليه وسلم عرج به بروحه وجسده، هذا المعتمد. وقوله في أسري به من المسجد الحرام اختلف العلماء، اختلفت الروايات. في رواية أن أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هاني، في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم أسري به بيت أبي طالب، وفي رواية أخرى أنه أسري به من كان ما بين الحطيم الكعبة. وهذا كله يجمع على أن هذا أسري صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، أي من حدود الحرم كله. هذا يجمع بين الروايات كلها. وقد كان صلى الله عليه وسلم عندما سري به صلى الله عليه وسلم أتاه سيدنا جبريل عليه السلام ومعه البراق، والبراق هذا دابة أكبر من الحمار وأقل من البغل، ولونه أبيض، وكان له جناحان يخطف فيما بين المشرق والمغرب في لحظة من اللحظات. وأتى سيدنا جبريل بهذا البراق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت فيه واقعة قبل الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم شك صدره في ذلك له الوقت، وصفي من له مما كان صفي به سابقا أولا عندما أتاه له جبريل وميكائيل. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, Isra Mi'raj itu dengan rohnya Nabi apa dengan jasadnya Nabi pula? Ini terjadi beberapa pendapat, artinya masih diperdebatkan. Namun pendapat yang paling kuat, Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bi ruhihi wa jasadihi, dengan rohnya juga dengan jasadnya, jiwa raga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan? Rasulullah di Isra Mi'rajkan seperti dalam kitab suci Al-Qur'an dijelaskan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jelas sekali Rasulullah mulai di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram di Mekkah menuju Masjidil Aqsa. Dan di sini ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah itu ketika di Isra Mi'rajkan dari rumahnya Ummi Hani. Ada yang mengatakan dari rumahnya Abi Thalib. Ada yang mengatakan dari Hatim. Hatim itu adalah bagian atau batas yang masih di lingkup kota Makkatul Mukarramah. Dari Mekkah Rasulullah di Isra Mi'rajkan menuju Masjidil Aqsa. Dan ini harus kita pahami bersama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum di Isra Mi'rajkan, Rasulullah itu dibelah dadanya. Dibelah dada Rasulullah tidak hanya satu kali, tapi beberapa kali. Ketika akan menerima nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dada Rasulullah dibelah. Siapa yang membelah? Para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dibelah, kemudian
sempurnakan dengan hal-hal yang istimewa sehingga Rasulullah memiliki jiwa raga yang amat sempurna. Maka tidaklah seseorang itu mendapatkan sir ilahi, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kalau hatinya masih kotor. Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita semua, tidak akan seseorang mendapatkan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala kalau hatinya masih kotor. Maka mari kita bersama-sama membersihkan hati kita. Semoga hati kita menjadi hati yang bersih. Hati adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Postur tubuh, pakaian yang kita pakai itu bukanlah hal yang dijadikan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil Rasulullah mau di Isra Mi'rajkan, ini dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Meskipun Rasulullah sudah bersih, apa tujuannya? Ditambah tuhron ala tuhur, suci yang semakin bersih kesuciannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah bersih, ditutup lagi seperti sedia kala. Ini merupakan operasi yang luar biasa ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril. Setelah pembelahan dada telah usai, datanglah panglima besar malaikat, yaitu malaikat Jibril, dengan membawa kendaraan yang paling istimewa, tidak ada duanya, yaitu buraq. Ini memberi pelajaran, kalau kalian ngundang orang alim, kalian harus menyediakan kendaraan. Siapkan kendaraan yang paling istimewa, carikan sopir yang paling handal, seperti Nabi kita Muhammad disopiri langsung oleh malaikat Jibril. Sebenarnya kalau kalian mau belajar, intinya seperti itu. Bukan kita para ulama itu ingin dihormati, tidak. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad seharusnya meniru bagaimanakah cerita Isra Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimanakah bentuknya buraq ini? Bentuknya buraq ini tidak tinggi daripada, di bawahnya himar, di atasnya keledai. Jadi tidak terlalu besar seperti kuda, tidak. Lalu bagaimanakah jarak tempuh buraq ini? Buraq ini ketika mandang ke depan langsung cepat seperti kilat. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa, tidak akan diberikan kecuali orang yang luar biasa, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان هذا البراق يسمى دابة أبينا إبراهيم الذي كان يأتي به من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. Buraq ini dulu juga pernah dikendarai oleh Nabiullah Ibrahim menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء حوادث يضيق الوقت عن ذكرها كلها، فنقتصر على بعض منها. فمنها أنه صلى الله عليه وسلم عندما أسري به كان عندما مر ببيت لحم، أي بموضع مولد سيدنا عيسى المسيح رضي الله عنه، صلى الله عن سيدنا عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. عندما وصل إلى ذلك الموقف، إلى ذلك الموضع، فإن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في ذلك المكان وأمره أن يصلي فيه، ولم يقل أنه شرك ولا بدعة ولا لا، بل أمره أن يصلي فيه. ولهذا يكون هذا دليل على الذين ينكرون أن العبادة في موضع أماكن الصالحين أنها بدعة وأنها غير ذلك، فهذا يكون دليل على رد. Sebenarnya pelajaran yang dapat kita ambil dari Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu amatlah banyak. Andaikan aku jelaskan kejadian-kejadian yang dialami oleh baginda Nabi waktu Isra Mi'raj, waktu tidak akan cukup, karena waktu sudah agak malam. Sekian, terima kasih. Cukup?
maka beliau akan meringkas dari apa yang terjadi dalam Isra Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin beberapa hal yang akan beliau ceritakan yang tertera dalam kitab Dardir dan kitab-kitab yang menerangkan tentang Isra Mi'rajnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya pernah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj itu melewati daerah yang disebut dengan Bethlehem. Di mana itu? Di mana? Di mana ya? Palestina ya? Oh, belum ke sana kayaknya. Mudah-mudahan bisa ziarah ke sana. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Itu ketika Rasulullah melewati Baitul Lahmin, yaitu tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Rasulullah disuruh oleh malaikat Jibril untuk turun. Turun wahai Rasul, turun. Disuruh apa? Disuruh sholat. Jadi Rasulullah disuruh turun untuk mengerjakan sholat sebagai bentuk mencari berkah, karena di situ adalah tempat di mana Nabi Isa dilahir. Ini sudah cukup sebagai dalil kalau berkah itu harus dicari. Sampai kapanpun, dimanapun yang namanya barokah selalu ada. Karena telah dikisahkan dalam Isra Mi'rajnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Understand? وقد كان حدث له أيضا في الإسراء والمعراج أنه عندما أتى إلى المسجد الأقصى بيت المقدس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل، وأمر سيدنا جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالجميع الأنبياء والمرسلين، فبعد جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى سيدنا عيسى المسيح كلهم جمعهم الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد الأقصى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم إماما لعلو مقامه لكي يعرفونه أنه أفضل الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. Kemudian Rasulullah setelah mengerjakan sholat di Baitul Lahmin, beliau berjalan lagi bersama malaikat Jibril mengendarai buruk. Dalam perjalanan tersebut Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa. Di sana didapati seluruh nabi, seluruh rasul berkumpul di mana? Masjidil Aqsa. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kumpul. Makanya kalau kalian tidak mau ngumpul dalam majelis yang penuh barokah ini, berarti kalian tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kalian berkumpul dalam majelis yang penuh barokah ini adalah tanda kalian dikehendaki baik, dikehendaki bahagia di dunia sampai akhiratnya. Amin Allahumma. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Dan ketika berkumpul dengan para nabi dan rasul, Rasulullah diminta untuk menjadi imam. Bukan sembarangan. Tidak mungkin orang itu disuruh menjadi imam kecuali orang itu mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mereka tahu bahwa kedudukan Nabi Agung Muhammad adalah paling tinggi. Kedudukan Nabi Muhammad adalah paling mulia di antara orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم بعد أن صلى بهم صلى الله عليه وسلم أمره سيدنا جبريل أن يأتي وقال له أن ننطلق بنا. قالوا إلى أين؟ قال إلى كريم رب كريم، إلى ربنا ورب كل شيء. ثم طلع النبي صلى الله عليه وسلم على البراق، وعرج به من الصخرة إلى السماء الدنيا في أقل من لمحة طرفة عين. Setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imamnya para nabi dan rasul,
Setelah itu beliau bergegas menuju Sidrat Sama'id Dunia. Sama'id Dunia itu langit dunia. Dari padang pasir yang ada di kota Palestina naik dimi'rajkan sampai ke Sama'id Dunia. Langit yang kita lihat di atas itu namanya Sama'id Dunia. فدخلها صلى الله عليه وسلم وهو معه سيدنا جبريل ووجد فيها أبينا آدم ودعا له وبشره ثم انتقل إلى السماء الثانية إلى 7 سماوات ثم إلى الحجب 70 حجاب وكان مسيرة ما بين كل حجاب مسيرة 500 عام. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mi'raj, mi'raj ini naik. Jadi naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, ini namanya apa? Mi'raj. Maka mi'rajul muslimin adalah sholat. Sholat yang kalian lakukan itu hakikatnya adalah naiknya kalian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit yang pertama Rasulullah ini ketemu Nabi Adam. Ketika berjumpa dengan Nabi Adam, Rasulullah diberi penghormatan dengan penghormatan yang istimewa. Marhaban bi akhin soleh, marhaban. Jadi terus disambut oleh nabi-nabi yang berada di langit. Mulai langit 1 ketemu Nabi Adam, langit kedua Nabi Ibrahim, langit ketiga Nabi, dan nabi-nabi yang ada di langit-langit tersebut itu semuanya memberi penghormatan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke langit ketujuh, kemudian masuklah ke hujub. Jadi ada hijab-hijab, ini lapisannya juga sampai 7 tingkatan. Antara hijab 1 dengan hijab yang kedua ini jarak tempuhnya sampai 500 tahun. Mudah-mudahan kalian panjang umur. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم من سدرة المنتهى إلى حضرة الله سبحانه وتعالى إلى العرش ثم إلى الفرش فسيد النبي صلى الله عليه وسلم مرفعية ثم رفع وقال التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. فقال الله سبحانه وتعالى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا الذكر المعروف بالتشهد وشرع في حضرة الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أن أعظم أركان الإسلام هي الصلاة. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa tempat sampai hijab 1 sampai 7 telah terlewatkan, masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratil Muntaha. Di sanalah Rasulullah sendiri menghadap Allah. Malaikat Jibril tidak mampu untuk melewati, karena kalau malaikat Jibril ikut akan terbakar dengan cahaya, dengan nur yang ada di sana, sehingga yang mampu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk diberi hadiah yang amat istimewa sebagai bekal umatnya sehingga bahagia di dunia sampai akhiratnya. Apakah hadiah itu? Adalah sholat. Ketika Rasulullah sudah menghadap Allah di arsy-Nya, Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya seraya berkata, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut muniyyu thayyibatul lil assalam. Nah, ini adalah bentuk penghormatan Rasulullah yang luar biasa, diaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
Allah pun memberikan salam dengan ungkapan yang sering kita baca ketika waktu sholat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah ungkapan Allah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan baik-baik. Ini adalah pelajaran yang amat istimewa. Rasulullah ketika dapat nikmat berupa salam dari Allah, Rasulullah ingat sama antum ini diingat oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Kalian ini diikut sertakan oleh Allah, oleh Rasulullah. Jadi pemimpin itu ya, kalau enak jangan dimakan sendiri, rakyatnya harus dipikirkan. Betul apa tidak? Ada yang jadi pejabat di sini. Mudah-mudahan kalau meniru Rasulullah 2 periode. Siap? Allahumma sholli ala Muhammad. Salat adalah rukun Islam dan merupakan rukun yang paling istimewa. Siapa saja yang istiqomah mengerjakan salat, insya Allah tidak akan meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khatimah. ثم بعد أن رأى ربه صلى الله عليه وسلم فرض عليه 50 صلاة ثم بعد أن فرض عليه 50 صلاة أمره يرجع ثم في رجوعه التقى بسيدنا موسى فقال له سيدنا موسى ما فرض الله عليك وعلى أمتك فقال صلى الله عليه وسلم 50 صلاة فقال سيدنا موسى ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمك لا تطيق ذلك فقد عليت بني إسرائيل أشد له معالجة فلم يقدوا وأمتك أضعف من أمته فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حضرة الله أو إلى سدرة المنتهى ثم خر سائدا وسأل من ربه التخفيف فخفف عنه 5 ثم رجع إلى سيدنا موسى وأمره سيدنا موسى أن يرجع مرة ثالثة فكان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم بين حضرة الله سبحانه وتعالى ولسيدنا موسى من 50 إلى 5 ثم عندما وصل إلى 5 فقال الله سبحانه وتعالى 5 وهن 50 لا يبدل القول لدي مر أمتك قم بذلك وأمر أمتك فرجع فعاد فرأى سيدنا موسى فقال ماذا؟ قال عن فرض 50 قال ارجع إلى ربك قال استحييت ثم في ذلك الحضرة الله سبحانه وتعالى عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر قومه قالوا كيف يصدقون من يصدقني بمعنى الحديث قالوا يصدق أبو بكر الصديق وهو صديق ولهذا سمي سيدنا بكر الصديق بحضرة الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على علو مقام سيدنا بكر الصديق. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika mau pulang ini dikasih oleh-oleh. Dikasih apa? Hadiah. Besar hadiahnya. Apa itu? Sholat. Berapa kali? 50 kali. Besar sekali hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapat amanah yang mulia, Rasulullah pun bergegas turun dari hadratillah, turun ketemu dengan Nabi Musa. Ditanya, wahai Rasulullah, apa yang kau terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawaban Rasulullah, kami diperintahkan sholat dengan 50 kali. Kalau lihat model-modelnya umatnya jenengan Rasulullah, ini tidak akan mampu untuk mengerjakan sholat 50
kali. Lantas Nabi Musa ini memberi nasihat, memberi saran kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketemu sama Allah, minta keringanan, dispensasi, dikurangi berapa? 50 dikurangi 5, sisanya berapa? Berapa? Terus ngantuk sih guru. Sisanya 45, kembali turun, ketemu lagi sama Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, "Ya Rasulullah, dapat berapa lagi setelah engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala?" Dapat keringanan 50, wahai Nabi Musa. Dikurangi 50 jadi 45, dapat 5. Dikurangi cuma 5, kata Nabi Musa, "Antum kembali lagi Rasulullah, pian kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan, karena tidak mungkin umat engkau itu mampu melaksanakan wahai Rasulullah." Akhirnya diberi keringanan lagi, 45 dikurangi 5 lagi jadi berapa? 40. Ini Rasulullah mondar-mandir di hadapan Allah, kembali ketemu Nabi Musa. Ini kalau singkat cerita sampai 9 kali. Tis'amarot. Kira-kira pian-pian ini kalau menghadap majikan 9 kali itu malu apa ndak? Datang bolak-balik cari keringanan. Rasulullah akhirnya tidak berani, padahal disuruh lagi sama Nabi Musa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan 5 waktu dalam sehari, ini pun pahalanya sama dengan 50 kali. Ini Rasulullah agak khawatir, nanti ketika turun ke dunia, apakah ada orang yang percaya denganku ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ada. Umatmu ada yang membenarkan cerita Isra Mi'rajmu. Dia adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedudukan Sayyiduna Abu Bakar yang mendapatkan gelar As-Siddiq karena membenarkan semua kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah, beliau diangkat sebagai teman Rasulullah, teman yang terbaik. Sampai ketika hijrahnya Rasulullah, pernah Rasulullah itu, siapa? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu mengalami keadaan yang sangat mengkhawatirkan, susah yang luar biasa. Sampai diturunkan ayat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Gak usah susah, gak usah sedih, Allah bersama kita. Maka kita semua hidup di dunia ini tidak boleh susah, tidak boleh sedih, harus bahagia terus. Siap? Siap? Siap bahagia? Allahumma sholli ala Muhammad. النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة المعراج بعد أن فرض وبعد أن رجع، أمر سيدنا جبريل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره معه أن يأخذه معه، فأخذه سيدنا جبريل، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق بنا إلى الجنة أريك كل ما فيها كي تتعشق لها وتزيد زهدا في الدنيا وترغب فيها. فدخل سيدنا جبريل ومعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة فرأى كل ما فيها، فما من موضع شبر قدر شبر إلا وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى ما فيها من الأنهار من الأشجار ومن الحور ومن القصور، كل ما فيها من النعيم رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انطلقت سيدنا جبريل وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى النار وأراه ما فيها من الحيات من العقارب ما فيها من الأهوال، حتى يزداد زهدا في الدنيا من ذلك. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وكانت المدة الإسراء والمعراج قدروها أهل التفسير وأهل التفسير يقولون إنها قدر ما بين قبل من يقوم إنسان من فرشه قبل أن يبرد، ما قال سيدنا صاحب المولد الديبعي ثم أرده من العرش قبل أن يبرد
قرش. قدروها أهل العلماء تقريبا بالحساب بالساعة قدر ما بين 16 دقيقة إلى 20 دقيقة. هذه حادثة الإسراء والمعراج كلها، وما وقع فيها من الأشياء الكبيرة والمجاوزات المسافات البعيدة كلها حصلت في أقل من ما بين 16 دقيقة إلى 20 دقيقة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونام فرشه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الفجر في تلك الليلة، بل كانت أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام هي صلاة الظهر، مع أن الإسراء والمعراج وقع في آخر الليل، ولم يصلي الفجر صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا العلماء نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يعرف كيفية له الصلاة ولا يعرف وقت الصلاة، فلما أتى وقت الظهر أتى سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الصلاة وصلى به صلى الله عليه وسلم. فكانت أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، ولهذا سميت الظهر لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام. Masih siap? Kok ada yang tidur di belakang ini? Masih sanggup? Lanjut? Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Isra Mi'rajkan, Rasulullah ini diajak rekreasi sama malaikat Jibril. Diajak apa? Bahasa sekarang itu rekreasi. Kemana? Ke surganya Allah Subhanahu. Kata anak muda, piknik. Apa? Oh iya itu. Jadi ke surga. Di dalam surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bidadari yang sangat cantik, luar biasa. Mudah-mudahan semua masuk surga. Di dalamnya penuh kenikmatan yang tiada tara. Ini sebagai pelajaran, seberat apapun, seenak apapun kalian di dunia, tidak ada apa-apanya dengan nikmat di mudah-mudahan semua ahli surga. Lalu Rasulullah diajak keliling lagi sama malaikat Jibril ke arah kirinya. Di sana ada neraka penuh dengan siksa. Sampai Rasulullah ini kalau melihat ke sana ini menangis, jangan sampai umatnya ini masuk neraka. Itu adalah cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Cita-cita Rasulullah tidak ingin umatnya ini masuk neraka. Supaya masuk surga, waktunya majlis ikut waktunya sholawat ikut waktunya jamaah ikut Kemudian Rasulullah turun ke dunia. Dari Isra Mi'rajnya turun ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ahli sejarah, para sejarawan itu menghitung berapa lamanya Rasulullah dalam Isra Mi'raj kok bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa. Nala jami'al ma'arif, semua ilmu, semua rahasia Allah Subhanahu wa taala didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lamanya? Ada yang tahu? Dapat hadiah nih. Lamanya Isra Mi'rajnya Rasulullah itu dikatakan oleh ahli sejarawan tidak kurang dari 16 menit sampai 20 menit. Sedikit apa lama? Sedikit apa lama? Jadi tidak lama, sebentar. Tapi nala jami'al ma'arif summa arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Rasulullah kembali dari arsh ke dunia. Ini kondisi tikarnya masih hangat. Yang dijadikan tidur Rasulullah itu loh masih hangat. Ini menunjukkan kejadian yang luar biasa.
sehingga disebutkan dalam Al-Quran subhanalladzi asra. Jadi hal-hal yang menakjubkan itu pasti diungkapkan dengan kalimat subhanallah. Ini kalau tidak dijalankan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin terjadi. Ini adalah mukjizatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah mengerjakan sholat subuh setelah Isra Mi'rajnya? Jawabannya apa? Belum melaksanakan, karena waktu itu belum diajari oleh malaikat Jibril. Kapan dimulainya sholat? Yaitu ketika masuk waktu zuhur. Di situ malaikat Jibril datang mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى مع سيدنا جبريل صلاة الظهر خرج يبلغ قومه يخبر قومه. فلما كان في الطريق عرض أبو جهل، أول من عرضه أبو جهل، سألوه أبو جهل ماذا حدث؟ فقالوا نعم أسري البارح إلى بيت المقدس، أسري بي إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بين أظهرنا؟ قالوا نعم. فاستغرب فكذبوه. ثم أمر أبا جهل نادى في قوم أتوا وأخبرهم، فما بين مصدق ومكذب. يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، لكن هذا الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، كان هذا بعيد في نظرهم، لأن ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى مسيرة شهرين، والرسول صلى الله عليه وسلم قضى ذلك الوقت كله في أقل من ليلة وأصبح بين الظهر ثاني يوم. فلما وصل إلى سيدنا الخبر لسيدنا بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم سري به في الليلة، قال مصدقه بذلك، مصدقه بما هو أبعد من ذلك، معناته ما هو أبعد أكثر من ذلك، لأنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب ولا كذب قط في عمره. وهذا قالوا إشارة على أن سيدنا بكر الصديق والله الله سبحانه وتعالى الكشف. لذلك عندما قالوا مصدق ما هو أبعد من ذلك، ما قالوا معناته في إشارة أن سيدنا بكر الصديق عرف أنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر غير الإسراء وهو المعراج. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat zuhur, usai sholat zuhur Rasulullah menemui kaumnya, menemui masyarakatnya, karena Nabi yang baik pasti akan memberi yang terbaik kepada umatnya. Pemimpin yang baik juga akan memberi yang terbaik kepada rakyat. Bisa dipahami? Ketika beliau mendatangi para kaumnya, di situ ada paman Rasulullah yang bernama Abu sing belakang Abu Janda katanya. Ketemu sama Abu Jahal. Abu Jahal ini nanya, ada apa? Ada berita apa? Rasulullah menyampaikan risalahnya. Iya, tadi malam aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Jahal yang belakang Abu Janda, katanya gini, tidak mungkin, kamu cepat sekali perjalanannya, tidak mungkin, mustahil, tidak percaya. Siapa itu yang tidak percaya? Abu Jahal. Padahal pamannya sendiri tidak iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin, pasti kamu itu pembohong, tidak percaya. Itulah tantangan seorang dai, para penerus baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti di kalangan keluarganya ada model Abu Jahal kayak gitu. Iya apa tidak? Saya khawatir Abu Jahal lebih parah sekarang daripada zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para dai, guru Bustami dan beberapa guru yang lain ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umurnya,
kuat zahir batin untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak percaya Abu Janda ini, Abu Jahal tidak percaya. Sehingga datanglah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Saya percaya 100% tanpa pengingkaran. 100% Sayyidina Abu Bakar Siddiq membenarkan ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Andaikan Rasulullah bercerita lebih daripada itu, aku adalah orang yang pertama mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yang tiku anil hawa. Rasulullah tidak pernah ngomong itu pakai nafsu. Tidak seperti kita, dikit-dikit pakai nafsu. Jangan. Kalau pakai nafsu itu temannya Abu. ثم أنه حصل حوار بين قريش والرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإسراء. ما حصلوا كيف سألوه عن عيرهم وما حدث وكيف وماذا. يطول الوقت عن هذا في ذكره، لكن من أراد ذلك فعليه بقراءة الإسراء أو المعراج المخصصة بكتاب خاص. كذلك في صحيح البخاري مذكور حديث الإسراء والمعراج. لكن المهم من ذلك، الأهم شيء والمقصود من هذا كله لنا في أننا نعرف أولادنا على أن الصلوات فرضت في هذه الحضرة، في حضرة الله سبحانه وتعالى، وأنها أفضل أركان الإسلام، فيجب علينا أن نحافظ عليها جميعا، ونأمر أولادنا أن يحافظوا عليها. فينتبه كل مسلم لأولاده، لا يكون في بيته من يترك الصلاة، فإن البيت الذي فيه يترك الصلاة تتنزل عليه اللعنات. فينتبه، فهذا خطر جدا في هذا الزمان، خصوصا كثير يتهاونون بالصلاة، وخصوصا صلاة الفجر وصلاة العصر، وهي مهمة جدا. صلاة الفجر لأنها أثقل على القوى البشرية، وصلاة العصر لأن يأتون الناس من الأعمال وهو تعبان فيكون يستريح فينسى تلك الصلاة. فهنا يجب علينا أن نحافظ على الصلوات، وأنها مهمة جدا في الدين، وأن من لا يصلي لا قبول لباقي عباداته، لا تقبل أي عبادة إنسان إذا لم يكن يصلي. وهنا ننتبه وننبه أولادنا ونلاحظهم على الصلاة، هل يصلي الولد أم لا، هل يصليها في أوقاتها أم يأخرها. وهنا هذا واجب علينا، نفتش على أولادنا، نفتش على بيوتنا بذلك، وهو المقصود الأهم شيء في الإنسان بحضور هذا أن نفتش، ولا ما في فائدة إذا كنا نحضر المجالس ولا نعمل، وهذا المقصود من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. Beliau mau mengakhiri nasihatnya, namun mohon waktunya ya saya terjemah, karena ini inti dari apa yang beliau sampaikan. Jadi cerita Isra Mi'raj ini masih panjang. Setelah Rasulullah menjumpai para kaumnya, di sana terjadi perbincangan, dialog. Ada yang menanyakan masalah hewan yang hilang. Di situ dijelaskan oleh Rasulullah, yang mana jawaban Rasulullah ini langsung dapat bocoran dari malaikat Jibril. Nanti jawabannya demikian, di tempat demikian engkau akan menemukan hewanmu yang hilang. Itu semua dikupas tuntas dalam kitab Isra Mi'raj. Bagi yang ingin mengetahui secara detail, bisa datang ke Guru Ali Bustami. Siap? Jadi ada kitab-kitab yang khusus yang membahas tentang Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Isra Mi'raj itu intinya adalah jangan sampai kita sembrono masalah sholat. Sholat itu jadi ukuran. Orang itu bisa dipercaya atau tidak lihat sholatnya. Kapan sholatnya baik, istiqomah, bisa kau beri amanah. Karena sholat ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para bapak dan para ibu, hendaknya selalu memperhatikan putra-putrinya.
Jangan sampai putra putri ini gegabah sembrono masalah sholat. Anak adalah amanah, sholat juga amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keduanya harus kita laksanakan supaya kita menjadi orang yang beriman karena melakukan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sholat ini harus kita lakukan secara istiqomah selama hayat masih di kandung badan sampai kita meninggal. Karena ketika orang itu tidak sholat, maka semua amalnya akan mardud, apa? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebuah rumah yang di dalamnya ada salah satu anggota keluarganya yang tidak sholat, maka laknat Allah akan turun pada rumah tersebut. Kira-kira lancar rizkinya apa enggak? Rumah yang dapat laknat kira-kira lancar rizkinya apa tidak? Maka waspadalah, jangan sampai putra putri kita meninggalkan sholat. Mungkin hanya itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita semakin dekat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua tidak pulang kecuali semua dosa diampuni oleh Allah, tidak pulang kecuali semua hajat dikabulkan oleh Allah. Putra putrinya ahli sholat, kita semuanya ahli sholat, sehingga tidak meninggal kecuali dalam keadaan sholat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang kedua yang telah disampaikan oleh Syekh Zain bin Muhammad serta penerjemah beliau yaitu Kiai Haji Mansur. Semoga kita dapat mengamalkan pesan-pesan dan nasihat beliau, yaitu sholat menjadi prioritas utama kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir yaitu doa haul jamak untuk ayahanda Abah Guru Sekumpul. Yang ini kami mintakan kepada Al-Ustadz Muhammad Ali Bustami Al-Qaribani SPDI MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawaba qaranahu fi hadzal yawmil mubarak وخصوصا في هذا المجلس المبارك هدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح من استمعنا ها هنا بسببه وطلب أجله وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين. اللهم اجعله فداء لنا وله من النار وفكاكا لنا وله من النار وسترا لنا وله من النار وحجابا لنا وله من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Taqabbal ya karim. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam rangkaian acara pada malam ini terdapat kesalahan ataupun kekhilafan, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja. Ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.